Hiduplah raja yang sangat kejam dan bengis. Dia bahkan mengaku sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan kehidupan. Semua rakyat dipaksa tunduk dan patuh. Namun sebaliknya, ia mempunyai istri yang sopan, santun, dan sangat mulia akhlaknya. Ialah Ratu Asyah binti Muzahim. Disebutkan dalam sejarah kenabian, ketika Asyah duduk di taman yang indah dan luas, dihiasi dengan aliran sungai mempesona, dia melihat sebuah peti yang mengambang. Ia lalu berkata pada para pembantunya, "Ambillah peti itu dan bawalah kepadaku." "Baiklah ratuku, aku akan mengambilkannya untukmu." Ketika dibuka, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi mungil, elok dan rupawan. Karena hingga saat ini ia belum mempunyai anak, Asyah memerintahkan agar bayi itu dibawa ke istana dengan bertekad memelihara dan mengasuhnya. "Tidak apa-apa, kita bawa saja. Nanti aku yang berbicara kepada raja." Pembantunya pun membawa bayi tersebut ke istana. Setelah sampai di istana, "Anak siapa ini? Mengapa kau membawa anak laki-laki kemari?" "Kita tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, maka jangan bunuh anak ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita atau kita jadikan dia sebagai anak kandung kita." Fir'aun hendak membunuhnya karena mimpi yang selama ini menghantuinya tentang seorang anak yang kelak menghancurkannya. Para dukun dan ahli nujum dihadirkan dari seluruh pelosok negara. Ia diperingatkan agar hati-hati dengan kelahiran seorang bayi laki-laki yang akan menjadi penyebab kehancuran kerajaannya. Karena bujukan Asyah, Fir'aun pun luluh dan mengangkat bayi itu menjadi anaknya. "Baiklah kalau begitu, asuh dia dan rawatlah dia dengan sebaik-baiknya." "Terima kasih suamiku, aku akan merawatnya dengan sepenuh hatiku. Wahai bayi mungil, aku akan menamaimu Musa." Ketika Asyah berjalan di sekeliling sungai untuk membantu rakyatnya yang kesusahan dan kekurangan makanan, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang ibu yang membawa bayi dengan tergopoh-gopoh. "Ratuku Asyah, bolehkah saya membantumu?" "Oh, tentu saja Bu, jika engkau tidak keberatan." "Mengapa engkau mau membantu dan datang ke tempat rakyat-rakyat kecil seperti kami, Ratuku Asyah, padahal engkau adalah istri seorang penguasa di negeri ini?" "Memang tugasku sebagai seorang ratu untuk membantu setiap rakyat yang kesusahan di negeri ini, wahai Bu Tua." "Sungguh mulia hatimu, wahai ratuku." Suatu hari, Raja Fir'aun mendengar berita bahwa salah satu budaknya menyembah kepada Tuhan selain dirinya. Lalu ia memanggil prajurit-prajuritnya. "Cari budak wanita yang tidak menyembah padaku. Tangkap dia dan bawa kemari." "Baik Tuan, akan kami bawa dia menghadap engkau." Setelah para prajurit membawa budak tersebut, dengan kejamnya Fir'aun membunuhnya dan anak-anaknya dengan memasukkan mereka ke dalam bejana berisi bara api. Setelah budak itu dibunuh, tiba-tiba Asyah datang menghampirinya. "Mengapa engkau membunuh dia dan anak-anaknya? Tidakkah engkau kasihan kepada mereka? Sadarlah wahai Fir'aun, kau bukanlah Tuhan yang patut disembah." "Mengapa engkau berkata begitu, Asyah? Seharusnya engkau membela suamimu, bukan budak hina sepertinya." "Wahai Fir'aun, aku tidak akan pernah mau menyembah raja zalim sepertimu." Fir'aun sangat terkejut dengan perkataan Asyah padanya, hingga ia mengumpulkan para menteri untuk membahasnya. "Bagaimana bisa? Istriku sendiri Asyah tidak mau menyembahku. Dia bahkan membela budak hina itu di depanku." "Ampun tuanku, sebenarnya saya telah mendengar kabar bahwa Ratu Asyah menyembah kepada Allah." "Apa? Keterlaluan sekali dia. Prajurit, tangkap dia dan ikat dia di tengah padang pasir." Setelah mendengar perintah dari Fir'aun, para prajurit pun menangkap Asyah dan mengikatnya di tengah padang pasir yang panas tanpa memberinya makan dan minum. Suatu ketika Fir'aun datang menghampiri Asyah. "Tidakkah hidup di istana megah dengan menyembah suamimu ini lebih baik dari siksa yang kuberikan kepadamu?" "Sekalipun kau membunuhku, aku tidak akan menyembah padamu. Tuhanku hanyalah Allah. Bertobatlah engkau Fir'aun." "Berani sekali kau. Lempari dia bebatuan.
dan timpa darinya dengan batu yang paling besar. Dia sudah berani menentang Tuhannya. Lalu para prajurit Fir'aun melemparinya bebatuan, dan sebelum batu yang terbesar dilemparkan ke dadanya, Asiyah berdoa kepada Allah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat. Asiyah sangat bergembira, lalu rohnya keluar menyusul, kemudian barulah batu besar itu dijatuhkan pada tubuhnya. Beliau tidak merasakan sakit karena jasadnya sudah tidak mempunyai nyawa. Asiyah merupakan salah satu dari 4 wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keteguhan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidatu nisa'i ahlil jannati arba'un, Maryamu bintu Imrana wa Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Khadijatu bintu Huwailidin wa Asiyatu. Pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Huwailid, dan Asiyah.